Seperti kita ketahui, di media-media online itu sudah hingar-bingar sekali ya tentang pembukaan CASN 2022. Ada yang bilang hanya P3K saja, namun ada juga yang bilang CPNS juga ada, meskipun jumlahnya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman pejuang CASN 2022 yang kemarin NIP-nya masih tertunda. Selamat bergabung kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan dibukanya kembali CASN 2022. Sebagai informasi, beberapa waktu yang lalu Menteri Pan-RB Cahyokumolo sempat membuka harapan jika pendaftaran CPNS 2022 akan tetap dibuka, tetapi ini disesuaikan dengan kebutuhan yang bakal lebih banyak untuk P3K. Nah, dari informasi yang saya dapat bahwa tahun 2022 ini masih ada lowongan CASN 2022. Hanya saja formasinya masih didominasi oleh P3K guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk P3K non-guru masih ada, namun jumlahnya nggak sebanyak dengan P3K guru atau P3K tenaga kesehatan. Kemudian untuk formasi CPNS akan tetap ada namun komposisinya kecil sekali. Kemungkinan untuk lowongan CPNS nantinya akan dibuka di instansi kementerian atau instansi pusat. Ada beberapa catatan yang perlu teman-teman ketahui ya. Yang pertama, ini pemerintah telah membuka formasi CPNS mulai dari tahun 2018, 2019, dan 2021 kemarin, serta formasi P3K 2019 dan P3K 2021. Sehingga secara statistik sebenarnya jumlah pegawai di instansi ini relatif sudah banyak yang terisi. Kemudian yang kedua, pemerintah telah menghapus eselon 4 dan menyetarakan menjadi pejabat fungsional, di mana ini dampaknya organisasi menjadi semakin agile atau semakin lincah. Pekerjaan-pekerjaan administrasi, pekerjaan fungsional maupun pekerjaan pendelegasian manajerial dapat ditangani secara langsung oleh pejabat fungsional hasil dari penyetaraan eselon 4. Alhasil ini menyebabkan kebutuhan pegawai baru bisa ditekan. Kemudian yang ketiga, pemerintah saat ini sedang melakukan transformasi birokrasi ya, di mana akan menggunakan media digital dengan istilah SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi mulai kegiatan surat menyurat itu menggunakan tanda tangan digital ya. Kemudian ada open database, misalnya aplikasi-aplikasi dari lintas instansi ini dapat mengakses data sehingga akan jauh lebih efisien. Kemudian layanan-layanan masyarakat juga sudah berbasis online, misalkan layanan kependudukan, layanan KTP KK, pembuatan akte kelahiran, akte kematian, dan layanan masyarakat lain ini sudah berbasis online ya. Kemudian layanan kepegawaian juga seperti itu. Itu sekarang sudah berbasis online. Dalam pelatihan kepegawaian seperti Latsar, kemudian pelatihan-pelatihan MOT, TOC itu juga sekarang sudah menggunakan media MOOC, Massive Open Online Course, sehingga pembelajarannya sudah semi otomatis menggunakan mesin LMS, Learning Management System. Nah, inilah yang dikatakan media-media online ini sebagai kiamat PNS. Jadi arah kebijakan pemerintah akan ke sana nantinya. Nah, akibat dari transformasi birokrasi ke arah digital tersebut, tentu nantinya akan banyak sekali pegawai yang menjadi jobless ya, jika kita mengacu pada kompetensi bidangnya sekarang. Makanya pemerintah berupaya untuk meningkatkan kompetensi skill ASN yang ada sekarang melalui sistem pembelajaran MOOC. Kemudian ini alasan yang menarik, kenapa sih yang dibuka ini kebanyakan P3K bukan CPNS. Salah satu alasannya adalah ya karena transformasi digital ini diprediksi tahun 2025 nanti pemerintah sudah menerapkan SPBE sehingga banyak pegawai yang nantinya akan digantikan dengan aplikasi. Jadi banyak yang akan jobless ya.
Oleh karena itu, kondisi sekarang pemerintah memang masih butuh banyak pegawai. Namun masalahnya beberapa tahun lagi pemerintah sudah tidak lagi butuh penambahan pegawai. Oleh karena itu pemerintah membuka lowongan dengan skema P3K. Dalam 5 tahun ke depan, pegawai-pegawai yang masih perform ini akan dipertahankan, sementara pegawai-pegawai yang tidak perform lagi, kontraknya tidak akan diperpanjang lagi. Di sisi lain, pemerintah juga tengah berupaya untuk menghapus tenaga honorer di tahun 2023 nanti. Hanya tenaga kebersihan dan penjaga malam aja yang akan dipertahankan. Itu pun melalui skema outsourcing dengan pembayaran melalui anggaran belanja umum, bukan belanja pegawai. Oke, dari analisa tersebut, kesimpulan saya kemungkinan besar di tahun 2022 ini akan ada pembukaan CASN 2022 dengan komposisi sekitar 80% didominasi oleh lowongan P3K dan sisanya 20% ini lowongan CPNS. Mungkin pengumuman dan seleksi administrasinya ini akan diadakan di akhir tahun 2022. Sementara untuk seleksi tesnya kemungkinan akan diselenggarakan di tahun 2023. Kemudian instansi mana yang akan membuka formasi banyak? Jadi perlu teman-teman ketahui ya, tidak semua instansi nantinya akan membuka formasi yang teman-teman butuhkan. Instansi-instansi yang tahun kemarin belum buka lowongan CSN 2021 kemungkinan besar akan membuka formasinya di tahun 2022. Jadi silakan teman-teman riset sendiri ya. Kemudian bagaimana strategi kita untuk menghadapi CASN 2022 nanti? Yang pertama, teman-teman mulai belajar dari sekarang. Jadi tidak ada istilah teman-teman langsung cepat ya. Yang kedua, pelajari syarat-syarat P3K di samping syarat-syarat CPNS. Ada beberapa syarat yang membedakan CPNS dengan P3K. Salah satunya adalah pengalaman kerja. Jadi silakan teman-teman baca kembali pengumuman rekrutmen P3K tahun 2021 kemarin sebagai referensi. Kemudian yang berikutnya adalah update terus perkembangan informasi penerimaan CASN 2022. Teman-teman bisa gabung di grup base channel berikut untuk selalu mendapatkan update informasi terkini tentang penerimaan CPNS maupun P3K tahun 2022. Jangan lupa juga teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar ketika saya update terbaru informasi tentang CSN 2022, teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat. Oh ya, saya juga turut sedih ya yang kemarin chat saya udah tanya-tanya tentang kelas SKB ternyata nggak jadi join. Kalau sekarang lulus sih nggak masalah ya, saya ikut senang. Tetapi kalau kemarin gagal, belum bisa menjadi CPNS, itu saya juga ikut sedih ya. Perlu teman-teman ketahui ya, jadi semua perjuangan itu butuh pengorbanan, nggak ada yang gratis. Coba teman-teman tanyakan sama yang sudah sukses ya, mereka itu ikut bimbel apa aja, kemudian materi yang dipelajari apa aja, mentornya siapa. Ini sebagai masukan aja ya, kalau kesuksesan itu nggak bisa hanya mengandalkan dari kemampuan teman-teman sendiri. Teman-teman butuh bimbingan, arahan, dan saran dari orang lain. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Tunggu update informasi selanjutnya. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakum Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.